Kira-kira boleh di-spill nggak sih? Orderan itu per hari berapa? Dengan event bisa 1000 lebih. Wow. 1.500, 1.300 sampai 1.500. Tergantung momen itu Satu momen. Yoshiolo, dia tuh sampai bikin satu video khusus. Dia bilang kalau Insurgent itu kayak Body Supreme sebenarnya gitu, tapi dengan harga yang murah gitu. tapi emang pure. Pure, saya nggak bayar ya. Udah mantap banget ya. Itu saya nggak bayar. Itu marketing saya bisa dipakai kemana? Oke, Insurgent Club, boleh perkenalan diri? Oke, saya Indra, divisinya Public Relation. Saya Dis sebagai sales dan marketing. Boleh tahu dan dijelaskan apa sih sebenarnya Insurgent Club itu? Oke, Insurgent Club itu brand yang berasal dari Bandung yang terbentuk di tahun 2014. Insurgent itu diangkat dari keresahan owner kita. Kenapa dari lingkungan sekitar ini takut akan perbedaan. Produk fashion apa aja yang udah dijual sama Insurgent? Kita variatif sih, jadi ada dari atas sampai ke bawah. Jadi kita ada cap, ada hoodie, ada t-shirt, ada outer juga, ada celana, ini macam-macam. Sedikit balik, kira-kira boleh di-spill nggak sih? Orderan itu per hari berapa pada saat tanpa event? Yes. Tapi dan event berapa gitu? Kalau tanpa event itu masih 200-an sih. Per hari ya? Per hari ya, dan mungkin dengan event bisa 1000 lebih. Wow. 1.500, 1.300 sampai 1.500. Tergantung momen itu. Satu momen. Ya itu kan yang makanya jadi Insurgent itu jadi spesial kan. Di awal itu harganya lumayan, tapi orang tuh tetap pada mau beli. Secara konsumen kita juga udah mulai teredukasi ya. Betul, itu yang penting. Jadi memang mungkin kalau dari segi bahan itu lebih ke selera ya. Bisa dibilang subjektif mungkin ya. Ya ada yang suka memang bahan yang tipis, ada yang mungkin suka bahan yang tebal, ada mungkin yang biasa aja. Cuman kita dari Insurgent itu pengennya sih jadi top of mind heavyweight cotton. Jadi heavyweight cotton itu keunggulan kita memang banyak sekali ya. Mesti dari segi baju setan kecil yang tadi saya bilang, setelahnya juga nggak ada lewer-lewer nanti pastinya itu. Terus dari segi penurunan warnanya juga minim banget. Jadi mungkin dari customer udah aware ke situ. Jadi daripada mereka beli banyak yang bakalan cepat ganti juga, mungkin mereka lebih pentingin durability sama kualitas. Sekarang sih Insurgent udah jualan di mana aja? Online, offline? Untuk online kita ada di Shopee, ada di Tokopedia, Lazada juga ada, TikTok Shop ada. Mungkin website kita juga itu Tokopedia gitu ya. Iya. Untuk offline-nya kita baru ada yang sedang trial sudah berjalan, ada di Bandung, satu di daerah Ya. Itu offline kita, rencana untuk toko yang kedua nanti di mana? Oh iya. Itu aja. Gimana sih bisa, itu secret sauce-nya apa tuh bisa jualan harga mahal, tapi tetap banyak yang mau beli? Jadi sebenarnya gini, dari dulu itu kita memang dengan kualitas, tentunya dengan pelayanan. Pelayanan itu kita jaga, sangat dijaga sampai sekarang. Mungkin di luar sana untuk broker site atau apapun kadang tidak menerima kalau kita layani terus. Karena itu menambah kepuasan customer juga, oh di Insurgent itu bisa tukar size, bisa tukar barang gitu. Dengan mungkin karena orang pas size-nya, dengan pokoknya pelayanannya, terus bahannya juga kita konsisten. Dulu pun kita merasakan dengan menjual harga di bawah 100.000. Jadi mungkin sekarang berjalannya waktu kita pun menaikkan harga dan berbarengan dengan kualitas dan pelayanan juga. Kalau saya lihat nih di kolom deskripsinya Insurgent tuh lengkap banget sih, detail gitu. Kayak ngasih tau gambaran material dari mana, terus bahan tekstil yang dipakai apa, instruksi pencucian, sampai ukuran tuh dikasih tahu. Itu emang dari awal tuh kayak gitu sebagai salah satu strategi, atau ya udah emang kalau pengen jual sesuatu harus dikasih tahu sedetail-detailnya gitu. Wajib sih ya. Kadang kita tuh menjual dengan bahan yang lumayan pricey. Kita harus detail demikian. Karena kita masih cara bahan masih awal untuk diterima dari segi masyarakat. Jadi kita harus detail mungkin. Kalau kita bisa nulisin vendor, kita tulisin ke vendor.
Berarti pada saat pertama kali viral itu ada artikel yang emang naik banget atau pas banget lagi naikin suatu campaign atau apa nggak? Viral, kayaknya kita nggak tahu ya. Kita merasa sih jalankan ini ya biasa aja, cuman kita konsisten dengan segi yang tadi brandingan produk. Berarti banyak yang ngasih review organik ya, gratisan gitu. Alhamdulillah dia promo berani, dia promo berani mas. Nggak usah capek-capek untuk KOL kita dapetin dan lain-lain. Mungkin itu salah satu tips dari kita ya. Kita ngasih tahu untuk brand-brand mungkin ya segi branding boleh, cuman cara kualitas juga diperhatikan juga sih. Itu mungkin yang jadi poin utama kita sih. Si Insurgent itu udah banyak banget di review, kayak di TikTok, YouTube, di Instagram pun kayak berseliweran gitu. Bahkan si Yoshiolo, kan salah satu influencer main gede lah kalau di fashion. Dia tuh sampai bikin satu video khusus, dia bilang kalau Insurgent itu kayak legit mirip banget sama feeling di saat gue memakai hoodie Supreme sebenarnya gitu. Gitu kan. Tapi sebenarnya ya Insurgent itu inspirasinya apa sih bisa berani kayak si kaos ini kita makanya 10S aja, kan aneh banget kan di Indo yang kulturnya itu panas gitu, tapi kita pakai bahan tebal aja, tapi kenapa berani ngambil langganan situ gitu? Oke, mungkin kenapa berani karena memang brand luar juga sudah melakukan itu ya jauh-jauh hari, jadi mungkin secara brand mereka lebih aware duluan ke sana. Jadi kita kurang lebih pengen seperti itu dengan harga yang gak terlalu mahal juga, secara kualitas tetap terjaga, durability juga bagus, tapi nggak terlalu mahal kayak brand luar itu. Tapi secara bahan itu Indonesia ngejar bahan produk-produk brand luar. Dari segi bahan, fittingan dan lain-lain, mana yang mereka unggul di atas gara-gara nama besarnya aja. Dan juga kualitinya sama kayak brand luar, mungkin itu bisa jadi nilai plus point Insurgent. Apalagi kalau disamain sama Supreme, kalau harga Supreme kan udah lumayan ya. Waduh, 10 kali lebih murah lah. Supreme bombong gitu. Iya kan. Apalagi sekarang juga lumayan dipom-pom banget ya. Ya, alhamdulillah sih kalau dari segi bahan memang mendekati secara kualitas brand luar. Dari segi bahan, fittingan, cara branding juga. Jadi kita ya mungkin ada yang bisa aware juga. Kita mirip-mirip ya, alhamdulillah sih. Berarti emang kalau kualitas barangnya udah oke, si reviewer ini atau influencer atau apapun itu, mereka tuh bakal secara sukarela mau review ya? Yes, itu tinggal masalah waktu sih pasti. Kalau di marketplace itu gimana sih perlakuannya? Apakah pakai ads juga atau ikutin campaign-campaign yang dilakukan oleh marketplace atau gimana sih? Kalau dari sisi marketingnya gitu? Itu kurang lebih, maksudnya kita masih tinggi untuk di iklan marketplace juga kita masih pakai. Untuk di event-event juga kita masuk. Tetap sih maksudnya marketing di marketplace kita mungkin. Cuman ada beberapa yang mungkin nggak masuk karena kita misalkan marketplace kasih event yang harus turun harganya tinggi, kita nggak. Jadi yang masih aman-aman aja kita ikutin aja eventnya di. Berarti emang harus tetap ngikutin dari awal ya. Kalau dari awal kita pengen menjaga kualitasnya, kita pengen menjaga cash flow-nya. Jadi emang bener kalau ini nggak sesuai sama perusahaan kita nggak ikutin gitu. Betul. Itu yang penting sih. Berarti nggak mau daftar, berarti kayak bakar-bakar tanpa ada hasil yang jelas gitu ya? Bisa dibilang gitu? Pengen kalau ada duitnya. Pengen kita kalau aktifin itu duitnya ikutan bakar-bakar, cuman kita kan memaksimalkan dari segi tim lah. Sebisa mungkin, seminimalis mungkin kita mengeluarkan budget yang terlalu tinggi untuk marketplace. Kalau influencer itu kan ya namanya dia nge-review bebas aja kan, kayak misalkan dia bilang jelek, bilang bagus. Tapi ketika misalnya ada bad review gitu datang dari ada influencer A bilang ini ternyata bahannya gini-gini, apakah Insurgent ngerespon atau ya udahlah kita nggak? Biasanya saya sih langsung. Jadi kalau ke customer yang misalnya ngasih bad review, kalau nggak influencer sih biasanya saya langsung yang turun gitu. Maksudnya saya bisa langsung. Jadi kita tanya dulu misalnya apa keluhannya, apa yang bisa kita bantu, apa yang kita harus evaluasi. Biasanya kayak gitu sih. Cuman dari influencer sih alhamdulillah semuanya masih positif sih. Paling dari customer yang belum aware aja secara knowledge-nya gitu sih. Sejauh ini yang diketahui ya, yang pernah nge-review Insurgent itu siapa sih? Banyak ya? Yang gede-gede sih gede-gede. Siapa ya? Mungkin Mas Nori, Mas Yosi, Mas Andy, Boim ya? Mas Boim juga pernah, Mas Talbot,
Kayaknya banyak nih, cuman yang masuk radar saya ada beberapa sih itu yang Tapi emang pure. Pure, saya nggak bayar ya. Mantap banget ya. Itu saya nggak bayar. Itu marketing saya bisa dipakai kemana? Ada apa setelah tadi heavyweight cotton tourism ya? Dalam waktu dekat tuh ada apa sih boleh di-spill? Presiden baru mungkin. Wah. Kita ada beberapa kolaborasi sih. Oke. Ada beberapa kolaborasi. Kita juga mau memakai teknologi yang beberapa yang kita lagi develop juga. Airflex namanya. Jadi mungkin yang belum tahu, Airflex itu ya teknologi dari Insurgent yang kita atau vendor juga dengan brand-brand luar. Jadi ya kita terus development, ya kita lagi development yang teknologi lebih baru lagi. Jadi kita bakal merilis beberapa teknologi baru kolaborasi. Boleh di-spill kolaborasi sama siapa? Belum. Kolaborasinya, waduh, ada banyak sih. Banyak ya. Tahun ini. Banyak. Tahun ini banyak. Cuman kita belum bisa memastikan. Ada beberapa lah, cuman ini bisa dibilang gede. Ciri-ciri. Kita bakal kolaborasi sama salah satu trendsetter anak muda. Cuman dia pelakunya udah lama banget sih. Senior. Senior. 3 ciri-ciri dong, 2 lagi. Dia ciri-cirinya rambutnya hitam. Oke. Sangat sedikit ya di Indonesia. Terus dia sekarang lagi, kalau disebutin acaranya udah pasti tahu. Oh, ketahuan ya. Iya. Tapi punya acara di TV. Banyak. Oh, banyak. Acara TV banyak, dia punya acara sendiri. Semoga lah itu bisa terrealisasi gitu tahunnya. Mungkin goals kita bisa di titik itu kolaborasi sama mereka sih. Mungkin kalau yang penasaran bisa komen. Bisa komen. cek aja di Instagramnya. Instagram. boleh Instagramnya di mana Instagramnya? Instagramnya di Insurgent Club _ Ada apa lagi TikTok? Itu banyak sih, maksud itu aktivasi sosial media kita juga. Kita bakal merilis di situ, bakal ada infonya juga. Kita mau ngeluarin apa juga pasti ada di situ. Mungkin terakhir buat yang pengen mulai bisnis mungkin kira-kira apalagi di industri clothing lah. Mana nih harus duluan? Produk atau marketing? Wah. Perspektif pribadi. Perspektif pribadi. Pribadinya uang mas. Uang. Biasanya kita bikin produk mas pakai uang ya. Betul. Cuman ya tergantung dari visi mereka mungkin ya, visi misi mereka mau cari cuan atau memang dari idealis. Insurgent ya nih? Dua-duanya. Uang dapat, idealis juga kena. Gitu. Cuman kita cari uang. Boleh dijelasin sejak kapan sih Insurgent tuh pakai Jubilee? Kalau tidak salah di tahun 2021 itu di bulan Juli mungkin tempatnya di bulan Juli kita udah memakai Jubilee. Apa sih yang bikin trigger akhirnya butuh sistem gitu? Jadi dulu itu pengerjaan kita ketika barang datang dari vendor bongkar itu kita manual masukin ke marketplace, mas. Jadi apakah ada cara untuk supaya stok itu sama di semua marketplace dan ya kita menemukan Jubileo, kita coba dan oke, ternyata Jubileo apa mas? Jangan sebutin. Jubileo udah paling bagus. Coba kasih promo dari Jubileo. Mantap. Berarti waktu itu problemnya gara-gara masih manual semuanya pas. Betul, semuanya manual, terus ketika barang retur juga manual. Jadi kita menemukan omnichannel ya Jubileo dan alhamdulillahnya Cocok ya? Cocok. dan Sampai sekarang. sampai sekarang. Tahu nggak sih sekarang pakai Jubileo itu produknya pakai apa aja? Sekarang Insurgent juga WMS ya kalau nggak salah, itu kita pakai. Terus sama POS-nya untuk di store kita pakai. Omnichannel juga pakai Ya, omnichannel buat pakai. di marketplace. Ya? Marketplace itu banyak kita. Kalau dari marketplace sendiri, omnichannel sendiri, Insurgent tuh pakai fitur-fitur apa aja sih yang paling powerful lah sampai sekarang gitu? Yang bisa memaksimalkan penjualannya lah. Kira-kira fitur ini yang bisa bikin kita gini gitu banget sama Jubileo. Ya, menyamakan stok di semua marketplace itu sangat berpengaruh ya. Ketika dulu kita manual, kita beda-beda loh. Di marketplace Shopee ini beda, di Tokopedia stoknya beda. Makanya ketika ada omnichannel dan stoknya sama, dan itu sangat membantu untuk di penjualan itu kita membantu karena orang-orang nggak akan nanya lagi, mas di Shopee ada barang ini nggak, mas di Tokopedia ada barang ini nggak, udah nggak ada yang lain karena stok kita sama semua.
Jadi bisa dibilang mencegah overselling. Betul sekali. Sebelumnya emang separah itu mas overselling apa gimana? Iya. Kan manual. Orang human error-nya pun makin banyak kan ya. Jadi ya ketika ada omnichannel ini sangat-sangat membantu dan meringankan juga kerjaan saya. Persentasenya mas, errornya sebelum pakai Jubelio sampai sekarang pakai? Dari yang misalkan ada 15% mungkin kesalahan dari penerima, mungkin dari apa, dan sekarang tingkatannya udah 0,0 sekian persen lah ketika menggunakan Jubelio. Ya berarti meminimalisir error, bukan meminimalisir lagi sih, ngurangin banget itu. Ngurangin banget. Jubelio, mantap. Semua kayaknya nih. Produk lainnya kan pakai Jubelio PS juga ya. Di Jubelio PS itu kira-kira setelah pakai Jubelio PS itu gimana sih? Jadi kita bisa pantau stok juga di terutama di kantor yang mungkin dari kan kalau offline store kita di luar, jadi kita bisa pantau di sini untuk stoknya, untuk penjualan juga kita bisa pantau, untuk nanti untuk promo-promo juga bisa di set di pusat gitu, dan ya sangat membantu nanti. Mungkin nanti di toko yang akan launching nanti bisa membantu juga. Langsung connect ya. Betul, Jadi baik lah Pak. Mantap. Terakhir, kalau dari sisi internal sendiri, pada saat penggunaan Jubelio itu gimana sih? Awal-awal Pusing pasti ya. Pusing pasti. Awal-awal pusing ya namanya juga kan. Dari manual sistem pasti ada transisi yang lumayan ada. berbeda sih. Betul. Transisi yang harus dibenahi dan itu pun sangat membantu kita personal tiap tim menaikkan value juga untuk mau belajar kan dengan sistem. Dan alhamdulillahnya dari tahun 2021 bulan Juli itu memakai Jubelio sampai sekarang anak-anaknya melek dengan sistem, melek dengan data, dan kita pun sama juga sudah melek banget dengan data, karena untuk kesehatan standarnya mungkin perusahaan kan harus melek ya dengan data untuk kedepannya Biar rapi lebih rapi lagi, jadi ya sangat membantu. Berarti sekarang pegawai surgeon pakai Jubelio bisa tutup mata? Kalau saya ya terbiasa manual dan sekarang ke sistem ya terlatih lah. Sense-nya jadi ketika stop, oh nggak ada, padahal saya bilang ada ya, nah udah oh iya. Berarti bisa dibilang pusing di awal, enak ya? Betul. Betul. Sekarang udah nyaman, jadinya ada fitur-fitur pelajari lagi ke depannya dan naik lagi kan. Jadi ya, oh ternyata fitur-fitur ada ini, kita terus buat. Oke, thank you buat teman-teman dari Surgeon udah mau diwawancara sama tim Jubelio. Terima kasih ya. Terima kasih. Jubelio sudah mampir ke markasnya Insurgent. Kami Insurgent, bisnis kami sudah semudah Jubelio. Mantap.